Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya ingin membahas sebuah apa saja yang harus diperhatikan pada saat kita ingin membuka usaha menengah mikro atau menengah apa ya bahasanya UMKM, menengah mikro yang kulineris atau tentang kuliner. Nah, kita ingin bahas bareng-bareng di sini. Kenapa ini saya bahas? Karena ini sangat penting bagi UMKM. Kenapa? Hal yang pertama harus diperhatikan yaitu adalah diri kita. Kita ingin membuka usaha makanan. Seperti yang kita ingin membuka usaha sebuah makanan. Produknya itu adalah makanan. Otomatis makanan yang kita makan itu harus higienis, harus bersih, harus enak. Jadi yang pertama yaitu adalah masalah penampilan. Kalau Anda jualannya makanan, ya otomatis Anda dandannya juga harus menyesuaikan. Ini saya nggak bilang harus menor ya, nggak harus menor, harus pakai gincu, pakai high heel dan sebagainya. Itu nggak perlu. Jadi menunjukkan bahwa diri Anda itu bersih gitu. Kalau diri Anda itu bersih, maka yang dijual itu juga otomatis akan bersih. Paham ya? Om di sini ya. Jadi kalau yang Anda jual itu adalah makanan, maka Anda harus menyesuaikan, Anda harus bersih. Gak mungkin Anda jual makanan, Anda semrawut. Nah, dan juga yang kedua yaitu adalah masalah rasa. Kalau orang sudah tertarik dengan penampilan kita, branding yang ada di produk makanan kita, di toko kita dan sebagainya, otomatis orang akan menyicipi rasanya tuh seperti apa sih. Nah, ternyata apabila dicicipi itu rasanya enak, maka orang akan berlanjut. Apabila rasanya udah gak enak, gak cocok di lidah mereka, yaudah stop. Mereka gak akan beli lagi, gak akan kembali lagi. Orang itu kalau kuliner, misalnya ya, dia pertamanya tuh enak banget, sampai orang itu beberapa kali datang ke situ, enak, akhirnya ada perubahan rasa yang dilakukan oleh chefnya ini, orang yang membuat makanan ini, ada perubahan rasa. Akhirnya kalau menurut saya, sekali saja orang yang masak ini membuat kesalahan, itu biasanya jarang sekali orang itu ingin kembali lagi, kecuali udah pelanggan banget ya, itu jarang sekali ingin kembali lagi gitu. Nah, setelah masalah rasa ini harus dikonsistensikan, harus memang benar-benar distandarisasikan. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu pelayanan. Ini sangat penting. Kenapa saya sebut pelayanan ini sangat penting? Bahkan itu dalam urutan ketiga bagi saya. Karena pelayanan itu mempengaruhi orang. Orang beli pertama kali tertarik dengan branding Anda, tertarik katanya rasanya enak, tetapi pas dia beli ke situ, orang yang jual itu menggunakan muka yang kecut gitu. Orang yang beli, mas beli mas ini, ya berapa, diambilin, akhirnya berapa beli kan. Tapi orang itu udah nggak ada, anjir sombong amat nih penjual, pasti seperti itu. Banyak dari teman-teman saya itu mereka tidak kembali lagi ke tempat yang disuguhkan, padahal itu makanannya enak loh. Iya, ini makanannya enak, pelayanannya itu nggak enak, pelayannya itu nggak baik, itu nggak akan kembali lagi, judes. Terus udah tuh nggak ramah sama pelanggan, udah tuh apa lagi ya, tidak memperhatikan pelanggan, tempatnya kotor, nggak dilapi. Dan ini sangat penting. Kenapa saya bilang seperti itu? Banyak para UMKM itu mengambil karyawan tapi tidak distandarisasikan. Oke lah, kita orang yang pertama, orang yang ownernya itu, orang pelayanannya baik, ownernya, pelayannya itu baik, bagus pelayanannya, ramah, rapi pakaiannya, wangi. Tapi pada saat orang kerja itu sangat tidak menghargai, tidak seperti ownernya. Karena kenapa? Biasanya UMKM itu setelah mendapatkan karyawan,
dia tidak mengajari dulu bagaimana cara berjualan. Saya ada suatu pelanggan saat saya beli es, itu saya beli es cabangnya itu cabangnya itu udah berapa, sekitaran ada 7 lah, di daerah saya itu udah ada 7. Tapi ada satu yang saat saya beli itu pertamanya ramah, penjualnya itu ramah pertamanya baik, lalu terus ganti dengan orang yang berbeda, itu wah beda banget pelayanannya, itu udah judes, tempatnya nggak dibersihin, spanduknya itu lepas, itu nggak dibenerin. Jadi menurut saya standarisasi pelayanan itu adalah penting selain dari standarisasi rasa. Yang keempat ini adalah masalah promosi. Bagaimana Anda menjajakan makanan Anda? Orang lewat aja, orang lihat branding dari produk Anda, branding dari toko Anda, maka secara nggak langsung dia akan mampir. Dan ketika orang itu udah mampir, rasanya itu enak, pelayanannya itu baik, tempatnya itu bersih dan sebagainya, pasti dia akan mengundang teman-teman yang lain. Itu saja teman-teman dari saya, sedikit sharing. Apabila teman-teman mempunyai ide-ide yang lain, silakan di komen, kita akan sharing di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.